Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah guru di sebuah SMP di Samarinda kedapatan meninggalkan sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung. Dua pencuri sepeda motor di Kabupaten Berau ditangkap polisi. Pangkalan TNI Angkatan Laut Domber melakukan berbagai persiapan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, berbagai persiapan mulai dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Udara Domber, Balikpapan. Itu karena peringatan HUT kemerdekaan ini akan digelar di Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menyatakan sejumlah alutsista yang dipersiapkan mulai dari pesawat tempur, pesawat latih hingga helikopter. Untuk mendukung armada tersebut, Lanut juga akan berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut, Darat, dan Kepolisian. Dalam kegiatan ini tidak hanya di udara saja, tetapi yang terkhususkan dengan Angkatan Udara, khususnya untuk di Lanut Domber, kita melibatkan pesawat yang akan bermain di wilayah IKN. Itu terdiri dari beberapa pesawat tempur, pesawat latih, Jupiter Aerobatic Team, kemudian ada juga pesawat heli yang tergabung dalam Giant Flight ataupun gabungan juga dengan pesawat-pesawat TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Untuk kesiapan upacara tersebut, Lanut Domber akan mengerahkan 100 personel. Sementara jadwal latihan akan dimulai awal Agustus 2024. Insya Allah untuk latihan akan dilaksanakan awal Agustus. Mulai dari tanggal 1 sudah mulai ada yang bergerak ke sini. Minggu kedua sudah mulai gladi kontrol, gladi bersih, dan puncaknya nanti dilaksanakan di tanggal 17. Untuk alut sendiri datang mulai kapan? Secara bertahap, untuk perkiraannya sekitar tanggal 5, tanggal 6 sudah mulai berdatangan. Untuk personel sendiri yang bakalan dikerahkan dari Lanut Domber? Untuk Lanut Domber, kita mengerahkan sekitar 80-100 orang. Diharapkan pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang digelar di Ibu Kota Negara Nusantara ini berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lebih toleransi. Nah, yang tidak lulus kalian Puluhan siswa sekolah menengah atas inilah yang mengikuti seleksi calon pengibar bendera pusaka 2024. Di tahap awal, mereka harus menjalani tes kesehatan untuk memastikan kondisinya. Tahap berikutnya adalah baris berbaris, kesamaptaan, dan kepribadian. Pada seleksi kali ini prosesnya tidak dilakukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga namun melalui Kesbangpol. Dari jumlah yang mendaftar seleksi, panitia akan memilih 37 siswa untuk mengikuti latihan. Ini tahun 2024 paski beraka dikelola langsung oleh Badan Pusat Pembangunan dan Politik. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk sekarang ini kita telah melakukan seleksi mulai dari sosialisasi seterusnya dan seterusnya. Sekarang sudah dimulai persiapan di lapangan bukan untuk mengadakan seleksi yang betul-betul yang akan dijadikan sebagai calon paski beraka tahun depan.
Di antara pendaftar terdapat mantan paskibraka tingkat kecamatan. Seleksi ini mereka ikuti untuk mengukur kemampuannya. Sebelum seleksi digelar, mereka sudah menyiapkan diri mulai dari latihan fisik hingga akademik. Disiapkan dari segi fisik dan akademiknya secara matang agar bisa lolos terpilih menjadi paskibraka. Persiapan apa aja yang sudah Mbak lakuin Mbak selama ini Mbak? Yang pertama-tama saya menyiapkan untuk pesertaan parade dan PBB, saya binsik dan lari, lalu mempersiapkan akademik untuk wawancara dan TWK TIU. Saya cukup excited untuk mengikuti ini karena sebelumnya saya juga sudah pernah menjadi paskibraka kecamatan. Jadi ingin mencoba yang tingkat yang lebih tinggi lagi. Dari seleksi tersebut dipilih 37 siswa sebagai calon paskibraka. Selanjutnya, 33 siswa dipilih menjadi pengibar tingkat kabupaten dan 4 lainnya mengikuti kegiatan serupa di tingkat provinsi. Mika Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Oke, semangat! Dihadiri ratusan pendukungnya, pasangan Frederick Edwin Nanang Adriani mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat periode 2024-2029. Deklarasi itu digelar di Jalan Sendawa Raya, Barong Tongkok, Senin siang. Frederick mengaku bersedia maju menjadi calon bupati karena didorong oleh pendukungnya. Ia berharap pelaksanaan pilkada kali ini berjalan aman dan lancar. Seluruh pasangan calon melakukan kampanye secara jujur dan adil. Dalam suasana, di dalam pepatah dan pekitih, di dalam lidah yang fasih. Yang akan didampingi oleh Bapak Haji Nanang Adriani SP. Agar supaya kompetisi pilkada ini berjalan dengan baik dan adil, dengan kampanye bersih dan tanpa black campaign, gitu saja. Pena siap ya untuk pilkada kali ini? Siap, ya. Sangat siap pilkada ini. Kutai Barat, pada pilkada Kutai Barat November 2000. Sementara warga mengaku mengenal calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendeklarasikan diri tersebut. Keduanya dikenal banyak membantu masyarakat yang kesulitan, termasuk melakukan perbaikan jalan yang rusak di permukiman dan perkantoran dengan dana pribadi. Kami lihat bahwa memang sosok ini sosok terbaik yang ada sementara waktu sebagai calon ataupun sebagai yang siap mencalonkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati, yaitu Pena ini. Kami lihat seperti itu. Kepemimpinannya bagaimana Pak, yang sejauh yang Bapak lihat nih Pak? Kepemimpinan beliau tegas, tidak terlalu banyak bicara, tetapi banyak memberikan bukti jasa-jasa beliau membantu orang susah, dan juga di seputaran Pemkot Kabupaten sendiri pernah diadakan penambalan lubang-lubang jalan yang berlubang itu ditambal. Naskah deklarasi bakal calon bupati dan bakal calon... Pilkada di Kutai Barat tahun 2024 ini diprediksi berlangsung seru. Itu karena sejumlah tokoh juga berencana maju sebagai pasangan calon. Hanya saja mereka belum mendeklarasikan diri. Danis melaporkan dari Kutai Barat. Mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kutai Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.